Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susatya Putra dengan NIM 14014211194. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan, merupakan tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyarini MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas sistem pernapasan pada manusia, kita akan membahas alat pernapasan pada manusia terlebih dahulu. Alat pernapasan pada manusia berfungsi dalam sistem respirasi, yaitu proses masuknya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Alat pernapasan yang manusia yang pertama ada hidung. Hidung memiliki berselaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing pada sistem pernapasan. Kemudian ada faring. Faring ini terletak di rongga hidung, di belakang rongga hidung dan mulut, tegak tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Kemudian ada laring. Laring atau tenggorokan, terdapat sebuah katup yang disebut epiglottis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan saluran masing-masing. Kemudian ada trakea. Trakea ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, merupakan saluran udara menuju ke paru-paru. Kemudian ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini memiliki dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus sehingga memiliki ukuran lebih besar daripada ukuran paru-paru kiri yang memiliki 2 lobus. Paru-paru ini memiliki alveolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola bergelembung pada paru-paru yang berfungsi mengikat oksigen dari udara. Kemudian ada pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang membungkus paru-paru. Nah, kemudian kita masuk ke sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi merupakan proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam paru-paru, pengeluaran karbohidrat, serta penggunaan energi dalam tubuh. Berdasarkan mekanismenya, pernapasan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini melibatkan aktivitas otot antar tulang rusuk, proses naik atau elevasi dan turun atau depresi. Tulang rusuk membesar dan memperkecil diameter rongga dada. Saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di paru-paru, akibatnya udara masuk. Kemudian ada pernapasan perut. Pernapasan perut mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, pernapasan perut ini terbagi menjadi fase inspirasi, yaitu masuknya udara, dan fase ekspirasi, yaitu keluarnya udara. Nah, pernapasan dada ini juga memiliki fase inspirasi dan ekspirasi seperti halnya pernapasan perut. Kemudian ada volume kapasitas paru-paru, yaitu volume udara yang sangat dipengaruhi kekuatan seorang saat respirasi. Volume paru-paru orang dewasa berkisar 5-6 liter. Udara pernapasan dapat digolongkan, yang pertama ada volume tidal, yaitu udara yang masuk atau keluar paru-paru saat keadaan biasa, memiliki volume 500 ml. Kemudian ada udara cadangan respirasi. Udara cadangan respirasi masih biasa masuk ke paru-paru setelah inspirasi normal, memiliki volume 2500 sampai 3000 ml. Kemudian ada udara cadangan atau ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa dikeluarkan paru-paru maksimal saat ekspirasi biasa, memiliki volume 1250 sampai 1300 ml. Kemudian yang terakhir ada udara residu, yaitu udara yang tersisa di paru-paru saat ekspirasi, volumenya berkisar 1200 ml. Kemudian ada gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada emfisema, yaitu paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah dimasuki udara. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada asma, merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan kontraksi otot polos pada trakea yang menyebabkan penderita sulit bernapas. Kemudian ada kanker paru-paru. Nah, merupakan kelainan pertumbuhan sel kanker dalam jaringan paru-paru. Kemudian ada influenza. Nah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang biasa terjadi di sekitar kita. Kemudian ada pneumonia, merupakan peradangan paru-paru. Alveolusnya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Kemudian ada sistem pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan dibagi berdasarkan lingkungan hidupnya. Pertama ada organ respirasi akuatik, yaitu hewan yang hidup di air, yaitu menggunakan insang, yaitu pada ikan. Kemudian ada organ respirasi terestrial, yaitu hewan yang hidup di darat. Pertama ada paru-paru buku, yaitu bisa dimiliki oleh hewan laba-laba dan kalajengking. Kemudian ada pernapasan yang menggunakan trakea, biasa dimiliki oleh serangga, misalnya yaitu belalang. Kemudian ada pernapasan pada aves, yaitu burung. Kemudian ada pernapasan pada mamalia. Nah, untuk pernapasan pada ikan ini menggunakan insang yang terjadi pada ikan. Dan pada ikan, ketika mulut ikan terbuka, air akan masuk, kemudian oksigen akan terikat oleh insang. Kemudian ketika mulut tertutup, insang terbuka, kemudian air akan keluar. Kemudian ada pernapasan pada serangga, pernapasan pada aves. Ya, pada aves ini memiliki pernapasan seperti hanya mamalia. Yang membedakannya adalah adanya pundi-pundi udara yang membantu meringankan massa burung ketika terbang. Kemudian sistem pernapasan pada tumbuhan. Nah, seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bernapas. Proses respirasi pada tumbuhan dasarnya adalah proses pembongkaran zat makanan sumber energi atau umumnya berbentuk glukosa untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Zat energi tidak terlalu siap dalam bentuk glukosa, melainkan dalam bentuk cadangan makanan atau sukrosa atau amilum. Zat tersebut harus dibongkar dahulu secara hidrofilik dalam bentuk lipid atau lemak maupun protein. Nah, proses respirasi pada tumbuhan bisa dilihat seperti ini, yaitu C6H12O6 atau glukosa ditambah 6H2A atau air ditambah 6O2 oksigen menjadi 6CO2, yaitu 6 karbon dioksida, dan 12H2O atau 12 air. Nah, faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan, yang pertama ada substrat respirasi. Nah, bila substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat, dan sebaliknya. Kemudian ada oksigen. Oksigen berpengaruh dalam proses respirasi tumbuhan. Nah, oksigen ini memiliki pengaruh yang berbeda di tiap-tiap jenis organisme atau tumbuhan. Kemudian ada suhu. Nah, pada batas tertentu menyebabkan respirasi menjadi lebih cepat untuk setiap kenaikan suhu, tapi ini berbeda pada tiap-tiap tumbuhan. Intinya, suhu yang sesuai akan mempercepat respirasi tumbuhan. Kemudian ada umur jaringan. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang lebih tua. Kemudian ada karbon dioksida. Kadar atau kelebihan CO2 tampak pada kegiatan respirasi biji-bijian. Kemudian ada ketersediaan air. Jika air sedikit, maka respirasi kecil, dan sebaliknya. Kemudian ada cahaya. Nah, cahaya ini berperan dalam fotosintesis dan substrat respirasi. Cahaya menambah panas menambah kegiatan respirasi. Kemudian ada proses respirasi pada tumbuhan. Yang pertama ada glikolisis, merupakan reaksi yang melibatkan kelompok enzim di dalam sitosol dan plastida. Fungsi glikolisis yang pertama ada mengubah satu molekul heksosa menjadi 2 asam molekul pirufat, kemudian menghasilkan ATP atau energi
dan menghasilkan glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Kemudian ada siklus Krebs. Jika oksigen terbatas, NADH dan pirufat mulai tertimbun. Keadaan ini menyebabkan tumbuhan melakukan respirasi anaerobik atau fermentasi yang membentuk etanol dan asam laktat. Kemudian ada transport elektron, merupakan polipeptida integral terdiri dari elektron yang bergerak dalam membran dalam, membawa elektron dari NADH dari sitosol ke arah matriks. Komponen dapat bergerak bebas bergabung pada membran sebagai sistem transport elektron. Kemudian ada daftar pustaka dalam pembuatan materi ini, bisa dilihat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Bila ada kata-kata maupun penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.